Ada tidak Pak apa namanya kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi di sekolah ataupun di tempat antar sekolah-sekolah yang tapi lebih spesifiknya di sekolah gitu. Ya, terima kasih Pak Andra. Jadi dilema etika itu pasti terjadi di setiap unit. Jadi kita langsung saja ke sekolah kita. Yang di sekolah kita ini dilema etika itu banyak. Pernah terjadi seperti ada ibu-ibu yang selesai cuti melahirkan. Jadi di sini kan aturan cuti itu 3 bulan kalau tidak salah ingat. Dan kemudian setelah 3 bulan si ibu harus mengabdi melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah kita dengan apapun kesibukannya tadi walaupun meninggalkan anak. Namun kadang anak bayi rata-rata berumur mungkin 2 bulan ditinggalkan. Jadi akan ada benturan-benturan seperti si ibu harus menyusui, si anak rewel. Nah di sini sebagai saya selaku pimpinan, saya harus bisa mengambil kebijakan terhadap ibu tersebut. Dengan cara umpamanya mungkin anaknya sakit sehingga dia kalau dia pulang lebih dahulu, kita harus mengalami hal itu. Karena itu merupakan hak seorang ibu untuk melaksanakan kewajiban seorang ibu dan juga kita selaku pimpinan harus memberikan pelayanan penguatan kepada si ibu bahwasannya itu sudah alamiah. Ya. Oke. Dari cerita Bapak tadi kan mengenai dilema etika kan. Jadi selama ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah itu merupakan dilema etika atau itu kasus bujukan moral? Ya. Kalau dilema etika itu artinya kita tuh menyangkut saya berdasarkan dilema etika itu tentang tata Benar. ya Benar tuh. yang sebenarnya. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini ada aturan yang harus kita laksanakan. Ada aturan pemerintah, ada dan seterusnya. Namun kita juga harus bisa membaca bahwasannya tidak seluruhnya aturan itu bisa dikerjakan dengan sesuai dengan aturan karena dengan benturan-benturan dengan keadaan tertentu. Sedangkan yang dilema bujukan moral itu juga begitu banyak godaan-godaan hal untuk mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif Pak ya. Namun kita harus punya perspektif, punya pemikiran bahwasannya itu akan membuat kita menjadi ya katakanlah rusak, terhina ataupun apa, apalagi artinya sebagai pelanggar hukum Pak. Ya. Jadi dilema etika itu kalau menurut Bapak tuh benturan antara nilai yang kita yakini itu yang baik terhadap nilai sesuatu juga yang kita yakini. Tapi betul. Kalau bujukan moral tuh berarti berkenaan dengan sesuatu ajakan untuk berbuat yang untuk melanggar hukum. Gitu. Betul Pak. Ya betul. Itulah intinya. Harus memutuskan apakah mengikuti yang salah atau yang benar. Harus kita berani ambil keputusan Pak. Ya. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tentang dilema etika tadi Pak, kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tuh bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau saya, alhamdulillah di sini saya sebagai yang dituakan, namun bukan yang tertua Pak. Jadi artinya dituakan itu saya menjabat sebagai kepala sekolah. Itu hanya jabatan kedinasan Pak. Di sini kita ada guru yang lebih senior dan juga bukan berarti yang tidak senior, bukan tempat kita meminta pendapat. Jadi intinya kami di sini selalu memutuskan segala sesuatu hal itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, termasuk dengan kasus yang terjadi tadi seperti yang dilema etika dan dilema. Jadi kita putuskan, kita minta pendapat ke teman-teman bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dan mengambil solusinya sehingga kita ambil kesepakatan itu, keputusan itu
secara bersama, bukan hanya sepihak oleh karena saya kepala sekolah itu hak saya. Jadi segala sesuatunya diputuskan bersama, yang insya Allah tidak ada satupun di antara kita itu mengalami rasa terintimidasi atau merasa dilecehkan atau ada kesenjangan sikap ataupun cara terhadap guru satu dengan guru yang lain. Itu saja, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah itu saya sampaikan kepada rekan-rekan, terutama masalah kedinasan. Jadi saya sampaikan, jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, kamu harus hadir. Karena ada satu waktu yang nanti apapun alasannya kita harus meninggalkan tugas. Karena itu merupakan kewajiban kita pribadi. Jadi selagi kita hanya sekedar sakit-sakit sedikit, pegal-pegal, hujan, jangan kita meninggalkan tugas. Karena nanti ada masanya kita akan meninggalkan tugas yang sifatnya kalau bahasa sekarang urgent. Ya, jadi itu saya tanamkan, alhamdulillah kepada rekan-rekan saya sangat mengapresiasi apa yang saya sampaikan, dan memang bila masanya mereka memang harus tidak hadir, memang sudah menjadi keharusan itu, Pak. Gitu, Pak. Iya. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang hal yang menyangkut efektif, sebenarnya itu tidak bisa kita takar, Pak, dengan kita buat ukuran seperti umpamanya membuat satu produk ini supaya hasilnya bagus, karena ini menyangkut, Pak, dia antara personel, artinya perasaan manusia, Pak. Jadi kita yang paling utama menurut saya adalah keterbukaan, Pak, dan juga kebersamaan. Jadi maksudnya keterbukaan kita sampaikan. Jangan ada seolah-olah kita ada sesuatu ngomong di sini lain, ngomong di situ lain. Dan keterbukaan tadi juga begitu, Pak. Kita sampaikan, ini maksud saya begini-begini. Dan si yang mempunyai keinginan ataupun ini tadi, kita beri kesempatan untuk mengumumkan alasan dan pendapatnya. Jadi insya Allah dengan 2 trik itu semuanya berjalan lancar, Pak. Gitu, Pak, ya. Ya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika, Pak? Tantangannya? Nah, yang menjadi tantangan tentu ada, Pak. Karena kita sebagai manusia, kita, Pak, ada dilemanya ini, Pak. Kita harus melaksanakan peraturan itu sesuai dengan poin 1, poin 2, dan seterusnya. Aturan itu bersifat tertulis, dan kadang aturan itu sudah turunan dari atas, Pak, dalam artian sudah ada permennya, perda, dan seterusnya, Pak. Itu. Namun dalam kenyataannya kita sebagai manusia, Pak, ada rasa kemanusiaan, ada rasa sosial, Pak. Jadi kita tidak bisa memutuskan, kamu tidak bisa, harus begini-begini. Lah, bagaimana kalau terjadi dengan kita? Atau efeknya lagi yang lebih buruk lagi, Pak. Andai kita memaksa si itu anaknya sakit, dia harus sekolah, umpama ini, Pak, ya, tolak balik ya. Anaknya harus sekolah, ibunya harus sekolah, anaknya sakit. Kita memaksa dengan ancaman begini-begini, kamu sebagai PP ini. Pas pulang, Pak, nauzubillah min zalik, anaknya meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi itu contohnya, Pak, sehingga kita harus tetap segala sesuatu mengambil keputusan itu harus berdasarkan rasa, Pak. Rasa kasihan gitu. Ya, rasa kemanusiaan, Pak. Jangan kasihan, Pak. Kalau kasihan. Jadi rasa kemanusiaan dan juga rasa sosial tadi, Pak. Ya, itu saja, Pak. Jangan terlalu fokus ke aturan gitu. Ya. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, tentu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau saya kalau dengan jadwal jelas tidak, Pak. Karena itu kan yang barang-barang kegiatan yang terjadwal itu, Pak, bukan yang seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau saya mengambil keputusan yang sudah saya laksanakan, ada sesuatu kasus,
saya akan mendalami dulu, memakan waktu 2-3 hari. Apa penyebab kasus ini? Bagaimana, sehingga nanti pada saatnya saya tanya dengan rekan-rekannya, oh Pak, si A begini. Menurut si B, oh dia begini Pak. Maka saya akan minta klarifikasi dari satu informasi yang dapat dari, kadang ini sudah menjadi gosip Pak. Ada kan kasus kan? Jadi artinya menjadi obrolan orang luar. Dan saya sudah mendapat informasi dari teman-teman. Nah, saya mohon minta klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah, setelah ada klarifikasi, artinya saya tidak langsung blak memutuskan tanpa saya tahu persoalan sebenarnya, Pak. Ya, jadi saya akan minta klarifikasi dari teman-teman sehingga nanti semoga klarifikasi itu jujur, kita akan bisa, Pak, mengambil keputusan dan kebijakan terhadap dia. Andai kata kebijakan saya ini tidak saya berlaku kurang kuat, saya akan selaku kepala sekolah Pak, saya ada pimpinan. Atasan saya langsung adalah pengawas dan juga korwil. Jadi andai kata itu tidak tuntas dengan saya selaku kepala sekolah, maka saya akan mengundang pengawas ke sekolah, atau mungkin supaya tidak terlalu terbuka ke rekan-rekan kerja, saya akan undang guru atau oknum katakanlah atau ini tadi Pak ke kantor korwil. Jadi cukup kita 4 mata atau 6 mata begitu. Ya. Oh, jadi itu kalau, saja Pak. Kalau ada kasus yang sifatnya Bapak temui, Bapak tidak akan menjadwalkan gitu, jadi langsung diklarifikasi itu bersangkutan. Ya, tapi dalam artian itu walaupun langsung tadi Pak, kita mesti ada masukan dulu Pak. Dari pihak-pihak. Ada dari pihak-pihak yang terkait, jangan langsung kita mengejas. Oh, kau gini. Nah, cuman kalau terjadwal, oh seminggu ke depan kita akan ini bahas itu. Tidak seperti itu Pak. Ya, sekedar butuh waktu untuk mengklarifikasi dan mengambil data Pak. Datanya tentang apa yang sebenarnya yang terjadi. Bukan menjadwalkan untuk menyelesaikannya, bukan. Bukan Pak. Ya. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus di rumah etika? Ya, tentu saja Pak. Tentu saja. Yang utama adalah rekan kerja Pak. Rekan kerja itu karena di lima etika dan di lima moral itu Pak menyangkut satu tentang keuangan, tentang administrasi dan lain-lain. Jadi yang utama bagi saya adalah rekan kerja. Rekan kerja bagi saya adalah keluarga Pak. Karena saya selalu berpikir, saudara kandung pun Pak tidak pernah bertemu setiap hari seperti kita tiap minggu sampai 1 bulan sampai saudara kandung itu Pak. Apalagi kalau kita hari Senin sampai Sabtu kita bertemu Pak. Besok Senin sampai Sabtu. Nah makanya pengaruh rekan kerja bagi saya sangat penting. Hal keuangan ada bendahara, hal administrasi ada dia pegang operator dan tata usaha, dan hal-hal yang lain seperti ada tenaga. Kalau harus saya mengerjakan Pak, saya harus pegang ke manage keuangan, saya harus bagian administrasi. Wah, mungkin semua orang jadi mengundurkan diri jadi kepala sekolah Pak. Jadi artinya yang terlibat langsung di dalam membantu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai pimpinan atau yang dituakan di sekolah saya adalah rekan kerja. Termasuk guru-guru adik-adik honorer yang TKS. Mereka sangat berperan Pak. Itu saja Pak. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak. Banyak juga Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Kalau saya ada 2 kata kunci Pak. Yang pertama Pak adalah keterbukaan Pak. Ya. Yang kedua adalah kebersamaan. Jadi 2 poin itulah yang menjadi dasar saya selaku yang dituakan di sini atau kepala sekolah mengambil keputusan. Jadi apapun bentuknya, saya akan putuskan bersama dan saya akan melaksanakan keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi itulah Pak. Ya, itulah yang menjadi dasar setiap saya mengambil keputusan. Jadi pembelajaran dari Bapak dari pengalaman Bapak mengambil sesuatu harus melibatkan
pihak-pihak di warga sekolah. Iya, Nah, ada keterbukaan, Pak. oke, jadi mendapat pencerahan gitu. Iya, jadi jangan umpama masalah keuangan, hanya ngobrol berdua dengan bendahara, Heeh. sehingga rekan-rekan yang lain dianggap sudah biarlah ini gawe kita. Nah itu alhamdulillah tidak terjadi dengan kami, Pak. Ya. Oke, baik Pak. Jadi tadi pertanyaan terakhir Pak ya, sudah banyak yang saya tanyakan kepada Pak mengenai kasus-kasus dilema etika. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya akhiri pembicaraan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai dilema etika. Kira-kira ada tidak kasus dilema etika di sekolah kita yang pernah Bapak temui? Pernah ada satu kasus yang menurut kami menjadi dilema etika bagi kami sebagai kepala sekolah, yaitu pada saat saya membuat suatu program kepada siswa untuk bisa baca tulis Al-Quran. Jadi misalkan di program saya itu untuk kelas rendah, saya programkan minimal mereka sudah bisa hafal untuk surat-surat pendek 5 surat. Untuk kelas tinggi minimal 10 surat harus dihafal. Nah di sini saya mengalami dilema etika pada saat saya menemui ada beberapa siswa yang memang buta baca tulis Al-Quran. Di satu sisi saya mengharapkan memang sudah bisa baca tulis Al-Quran. Namun apabila saya memutuskan hal tersebut, saya mengalami dilema pada saat saya menelusuri mengapa anak-anak tersebut belum bisa baca tulis Al-Quran. Ternyata anak tersebut satu memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kedua memang di lokasi tempat tinggal anak yang bersangkutan memang tidak ada satupun guru yang mengajar ngaji. Sehingga disinilah saya mengalami dilema dengan mempertimbangkan keadaan siswa tersebut, bagaimana mungkin siswa tersebut dapat bisa membaca tulis Al-Quran sedangkan tempat untuk belajar Al-Quran sendiri tidak ada di daerah tempat beliau tinggal. Disinilah saya menjadi dilema, sehingga hal ini menurut kami perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus, baik itu melalui rekan-rekan sama guru maupun jalan-jalan lain yang perlu saya pertimbangkan untuk dapat menentukan kebijakan yang akan saya ambil. Jadi dalam dilema etika tuh Pak Wahri selalu minta pertimbangan oleh dewan guru gitu Pak. Yang pertama memang kita menelusuri, mengidentifikasi dulu faktor penyebab anak tersebut tidak membaca tulis Al-Quran. Setelah tadi, satu memang orang tuanya memiliki termasuk golongan orang yang kurang mampu, sehingga mereka selalu untuk mencari istilahnya pekerjaannya mereka itu memang dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam untuk berkebun atau upahan dan lain sebagainya, sehingga perhatian kepada anak-anak tersebut itu agak kurang. Kedua memang di lokasi daerah tempat tinggal tidak ada yang mengadakan TKPPA kalau kita kan, atau untuk belajar mengaji anak-anak. Nah disinilah saya menjadi pertimbangan kami untuk memutuskan kebijakan tersebut pada anak itu. Oke, baik Pak Bari. Jadi kan Pak Bari tadi sudah bercerita tentang kasus dilema etika yang sudah Pak Bari temui di sekolah dan dan bercerita bagaimana Pak Bari dalam mengambil keputusannya. Nah, terkait kasus yang Pak Bari ceritakan itu mungkin akan saya tanyakan kembali nih Pak berdasarkan pertanyaan yang sudah saya susun nih Pak ya. Nah, yang pertama ini Pak Bari, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus dilema etika itu kami mengidentifikasi seperti halnya dilema etika itu kan merupakan suatu situasi di mana saya menghadapi sesuatu kondisi yang harus saya putuskan
ada dua pilihan yang harus saya putuskan salah satu, namun kedua-duanya memang benar. Kedua-duanya menurut kami benar dan memang ada yang bertentangan dengan keputusan yang akan kami ambil. Kalau bujukan moral kita memang sudah tahu untuk menentukan atau mengambil suatu keputusan yang memang yang mana benar dan mana yang salah, karena memang sudah ada aturan yang menetapkan atau ada norma-norma yang sudah mengatur tentang yang mana benar, mana yang salah dari sebuah kondisi tersebut. Oke, begitu Pak Bari ya. Kemudian Pak Bari, ini pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sepertinya tentang dilema etika tadi nih. Itulah tadi saya jelaskan tadi. Yang pertama saya mengidentifikasi dulu faktor penyebab anak-anak tersebut. Faktor penyebab dari tersebut, mengapa terjadi seperti itu. Kemudian tentunya kami memerlukan pertimbangan dari rekan-rekan sekalian, khususnya Dewan Guru yang ada. Dan yang ketiga tentu saja kita berorientasi pada hasil akhir. Gitu, Pak. Sehingga kalau memang saya yakin meskipun itu menjadi sebuah dilema etika, namun tentu saja karena kita akan memutuskan suatu kebijakan, tentu prioritas hasil akhir yang kita ambil, apakah memang manfaatnya lebih banyak ataupun tidak. Sehingga itulah pertimbangan kami dalam menentukan ataupun menghadapi kondisi ketika kami mengalami dilema etika. Gitu Pak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang sudah Bapak jelaskan tadi mungkin ya? Tadi sudah kami jelaskan dan itu pun salah satunya memang kami tidak langsung memutuskan sendiri. Itulah mengapa kami sampaikan tadi adanya tahapan-tahapan, mulai dari tahapan identifikasi masalah yang dialami, kemudian mengkaji kembali dengan sesama rekan guru, kemudian tentu saja kajian tersebut kita orientasikan kepada prioritas hasil akhir yang akan kita lihat, hasil akhir yang mana yang memang menitik beratkan yang lebih dominan. Apakah memang dengan kita memilih salah satu itu manfaatnya lebih banyak atau tidak, atau efek maslahatannya untuk yang bersangkutan lebih banyak positifnya atau tidak, seperti itu. Begitu Pak. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya hampir Pak Bari jawab semua ini Pak, tapi mungkin lebih spesifik ini Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut kami adalah salah satunya yang kami pakai adalah prioritas hasil akhir. Prioritas akhir. Itulah yang menurut kami paling efektif. Jadi meskipun secara moral memang kita merasa itu benar, namun kita tetap berpedoman pada prioritas hasil akhir. Kalau memang program yang kita laksanakan itu memiliki manfaat yang lebih besar, itulah yang akan kita ambil. Gitu Pak. Ya. Nah, kalau bicara hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apa kira-kira nih Pak? Yang menjadi tantangan kami dalam menghadapi dilema etika, jadi kalau kami hubungkan dengan peristiwa yang telah kami ceritakan tadi, menurut kami pribadi yang menjadi tantangan bagi kami adalah pada waktu kami menentukan prioritas hasil akhir. Gitu, karena pada saat itulah, pada saat adanya musyawarah, kemudian kita menyampaikan pedoman kita harus hasil akhir inilah yang harus kita pakai. Disitulah kita terjadi sebuah tantangan. Harus ada ketegasan dan keberanian kita dengan dasar bahwa kita mengambil efek manfaat yang lebih besar untuk nilai-nilai positif yang ada bagi anak itu sendiri. Di situ kami jadikan sebagai tantangan adanya proses keputusan itu. Proses dalam pengambilan keputusan. Kemudian nih Pak, Pak Bari ini kira-kira kalau dalam pengambilan keputusan itu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat nih Pak, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Kalau
sesuai jadwal mungkin tidak ya. Namun tentu saja dalam mengambil keputusan pada saat mengalami situasi tersebut, kami tidak mengambil keputusan secara sepihak atau secara sendiri. Tentunya perlu ada proses pengambilan keputusan tersebut. Telah kami sampaikan di awal tadi, perlu kami identifikasi dulu ada apa penyebabnya anak tersebut tidak bisa mengaji. Kemudian setelah kita identifikasi, kita ajak guru-guru bermusyawarah untuk menentukan atau menyampaikan hasil identifikasi itu, dan tentu saja meminta pendapat atau masukan dari rekan-rekan sekalian. Baru setelah itu kita menyampaikan bagaimana prioritas hasil yang harus kita pedomani dalam pengambilan keputusan tersebut. Sesuai mungkin kami untuk jadwal secara tersusun secara terjadwal mungkin tidak. Hanya saja pengambilan keputusan tersebut tidak secara langsung kami lakukan. Begitu. Oke. Kemudian adakah Pak kira-kira seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bahri dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus di Lima Etika? Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut. Satu memang dari pihak orang tua. Kita sumber data dari orang tua itu kan memang sudah akurat menurut kami. Memang sangat sinkron dengan apa yang akan kita identifikasi. Kemudian dari dewan guru, rekan guru yang ada di sekolah kita ini, karena banyak sekali masukan-masukan dan saran-saran sekaligus strategi-strategi apa yang perlu diambil dalam pengambilan keputusan apabila kita menghadapi masalah dilema seperti itu. Karena tidak mungkin semuanya itu dapat saya kendalikan sendiri. Tentu saja kami memerlukan masukan dari orang tua, informasi dari orang tua, kemudian masukan dari dewan guru dan lain sebagainya. Oke, jadi yang mempermudah selama ini Pak Bahri dalam mengambil keputusan itu adalah informasi yang valid dari orang tua dan dewan guru. Informasi orang tua dan saran dan masukan dari dewan guru. Nah, terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Yang pertama dalam menentukan sebuah kebijakan, tentu saja kita jangan sampai kita membuat sebuah kebijakan hanya dengan pertimbangan sepihak. Dalam arti kita tidak mempertimbangkan dulu objek yang akan kita jadikan kebijakan. Apakah mereka itu memang sudah masuk kategori untuk kita buat kebijakan seperti tadi kan, untuk membuat kebijakan bisa baca tulis Al-Quran. Apakah seluruh murid memang sudah bisa baca tulis Al-Quran? Itu satu. Yang kedua, memang yang menjadi maksud kami pelajaran bagi kami, tentu saja meskipun itu merupakan sebuah dilema etika, namun saya yakin bahwasanya kedua-duanya memang benar, baik dari segi moral maupun dari segi aturan norma yang ada. Namun saya yakin dengan kita memilih kepada norma atau prioritas hasil akhir yang memang sudah ditetapkan, saya yakin itu menjadi sebuah kebenaran yang mutlak bagi kami. Oke. Baik Pak Bahri, kita sudah berada di akhir pembicaraan. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak. Sama-sama. Saya akhiri pembicaraan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.